Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Majlis Taklim Risalah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita menyambung kajian yang lalu. Kita sampai kepada qaulul musannif wa nahnu nadhkuru nubzatan minal adabil lati yahtaju ilaiha al-amil bihadil wadhaif ad-diniyah, yaitu al-imam kemarin kita bahas yang ingin beramal tentang keistiqomahan, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, apakah itu zikir, maka di sini akan diterangkan oleh beliau. Sebelumnya kita hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW dan para nabi, juga kepada para sahabat, tabi'in, keluarga baginda Rasulullah SAW, para aulia, para masyayikh, guru-guru kita, khususnya Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, dan khususnya pada pengarang kitab ini Sahib Ratib, yaitu Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amad dan Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakati manwarihim wa ulumihim Iddini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala al-habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Muawanah. Thumma innal awrad takunu fil aktsari salatun naflin au tilawatu qur'anin au qira'atu ilmin au dzikran au fikran. Kata al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jadi wirid itu kebanyakan yang dilakukan yaitu pertama sholat sunnah. Wirid itu maksudnya sesuatu yang dilakukan rutin, istiqomah, tak pernah ditinggal. Summa innal awrada takunu fil aktsari sholatu naflin au tilawati qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Setiap hari punya wirid sholat sunnah. Umpamanya saya sholat duha 4 rakaat, terus witir 3, tahajud 2, 4 atau 6, tapi rutin terus, rutin. Ini namanya aurat. Aurat yaitu sesuatu amalan yang dilakukan rutin. Pertama sholat, contohnya macam itu. Siapa yang ingin menjadikan sholat itu sebagai wiridnya, lakukan. Dan kalau bisa memang semuanya.
Kalau bisa semuanya aurat. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Contoh ada orang umpamanya biasanya sholat duha, wirid dia sholat duha, terus sholat duha. Pada hari itu dia terlupa umpamanya. Terlupa, tahu tidak azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, dah azan zuhur. Aku lupa enggak sholat duha tadi. Berhubung sholat duha ini sudah dijadikan olehnya wirid, maka sholat duha itu dikodok, ya, dikodok. Jadi niat sholat duha, tapi di waktu duhur niatnya mengkodok sholat duha yang ditinggalkan tadi pada waktunya. Boleh, boleh. Kenapa? Untuk menjaga wiridnya nih, untuk menjaga keistiqomahan. 5 tahun sholat duha. Satu hari itu lupa, kan? Lupa. Akhirnya keistiqomahnya putus. Kalau tidak dikodok, mulai lagi dari nol lagi, mulai hari pertama, kedua, ketiga. Jangan sampai putus. Jadi boleh dikodok. Setelah duhur, masuk sholat fardu duhur, niat mengkodok sholat sunnah duha. Boleh. Bukan sholat sunnah itu tak boleh dikodok, boleh. Apalagi itu yang sudah kita jadikan satu keistiqomahan. Kita dah jadikan wirid. Dengan adanya yang seperti itu akan menambah kita semangat. Kalau kita dah patenkan di dalam, aku tak akan tinggalkan ini sampai mati. Dah ketika lupa atau uzur atau ketiduran, tahu-tahu bangun, ya Allah dah zuhur. Boleh dikodok, enggak apa-apa. Itu diperbolehkan. Untuk demi menjaga keistiqomahan wiridnya tadi. Au tilawatu Quran, atau membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran berapa juz? Baca sampai mati. Sampai mati lakukan. Kalau umpamanya aduh semalam pokoknya terlupa atau apa gitu, uzur tak terbaca, dikodok hari berikutnya. Umpamanya setiap hari dia baca entah 2 juz umpamanya. Pas hari ini dia betul-betul lupa tuh tak baca, berarti hari besok dia baca 4 juz. Yang kodok semalam dengan yang hari ini. Begitulah untuk menjaga keistiqomahan sampai mati tak putus. Itu macam gitu. Mestinya kita tuh ada amalan yang seperti itu untuk lebih semangat, biar lebih semangat. Kemudian au qiraatu ilmin, atau membaca ilmu. Tiap hari aku harus baca kitab. Tiap hari aku harus baca ilmu, tambah ilmuku. Tiap hari aku harus taklim. Harus. Ada aku tiap hari aku harus menambah ilmu. Ada suatu hal baru yang aku belajar. Jangan jangan sampai tidak tambah ilmunya. Jadi ada seorang ulama, begitu beliau ini tidak mau melewatkan waktunya, begitu saja terlewat tanpa ilmu. Sampai beliau ini, sekarang contoh, kalau di masjid kan bisa baca ilmu, boleh. Di jalan, di pasar, di mana. Terus bisa kan baca kitab kan. Tapi satu tempat diantaranya yang tidak bisa kita membaca kitab, di mana? Di WC. Kan tak bisa. Jadi beliau ini, alim ini, ulama syekh ini, apa yang dia lakukan? Ketika dia berada di WC, tapi ilmunya tetap bertambah. Saking istiqomahnya dia. Apa yang bikin dia? Dia ambil dia satu kitab, dipanggil dia satu muridnya, kau pegang kitab ini, kau baca keras-keras ya di luar. Kau baca keras-keras, aku di dalam nih biar dengar. Bayangkan. Itu macam gitu. Begitu dia tak mau waktu ini terlewat begitu saja tanpa ilmu. Macam mana tuh?
Kita kadang sepekan sekali maghrib sampai isya, atau isya setelah isya pun tak berangkat. Kadang berangkat kan, sibuk sikit, sibuk ini ada acara ini, ada acara ini, ada jenis sibuk. Kapan lagi nak belajar? Nanti kau dah mati baru tahu. Baru tahu kau dah mati. Dah mati baru aku nak belajar. Lambat. Benamkan dekat apa tu? Dekat tanah di situ. Wajahnya tak ada cerita lagi. Banyak nanti orang-orang yang udah mati kepengin bangun lagi, kepengin belajar tu banyak. Ya. Orang-orang kafir bangun lagi, aku nak sedekah, kata dia lambat. Lambat, tak ada cerita lagi. Sekarang waktunya sedekah, tak sedekah. Sekarang waktunya belajar, tak belajar. Ada satu bait syair katakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang terlewatkan belajar di waktu mudanya. Waktu muda tu hura-hura aja. Standing motor, layang. Sekarang layangan nih. Terus pagi, siang, malam pun sekarang main layang sekarang. Kalau orang zaman dulu main layang tak ada. Ada malam-malam tuh. Tak ada kan. Sekarang ini lebih gila lagi. Malam hari pun main layang-layang, bayangkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mamak sama bapak dia bingung, mana anak ni main layang jam berapa? Jam 9, jam 10 malam main layang-layang. Macam mana nih? Kalau dulu aja yang main siang-siang aja dah kena lempar pakai kayu. Siang-siang tu balik. Sekarang sampai jam 10 malam dah balik. Habis balik pegang HP pula. Habis nih waktu mudanya, habis untuk HP sama layang-layang. Habis layang-layang penat, motor putar sana putar sini. Makanya kata ulama, wa man fatau ta'limu waqta syababi fakabir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang terlewatkan waktu mudanya menuntut ilmu, fakabir alaihi arba'an li wafatihi, maka bertakbirlah untuknya 4 kali. Li wafatihi, karena sesungguhnya dia sudah mati. Anak muda melewatkan waktu mudanya, dia tak belajar, itu dianggap orang sudah mati. Fakabir alaihi arba'an li wafati. Coba apa bedanya orang bodoh sama mayit? Sama. Malah orang bodoh ini ngabiskan nasi, ngabiskan ayam, ngabiskan lauk. Kalau udah mati, tak ada orang yang kasih sarapan, makan siang, makan mana ada. Dia tidak bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ilmu dia tidak bisa ngasih faedah ke orang lain, ya, bermanfaat kepada orang lain. Tidak seperti mayat gitu. Mayat dah tak bisa, diam aja. Kita tanya, sholat subuh berapa rakaat? Mana bisa jawab mayat? Tak tahu ya. Coba kau hafal tak doa kunut? Tak tahulah, tak bisa jawab. Mati. Namanya orang mati. Makanya orang muda yang terlewatkan waktunya tidak untuk menuntut ilmu, itu diibaratkan sudah mati. Kenapa? Karena kalau sudah tua, ini dah susah nak untuk menghafal lagi. Untuk meresap ilmu ini dah susah. Baca pagi, ngapalkan pagi, tengah hari dah lupa. Tak usah malam, tengah hari dah lupa. Itu ngapalkan pagi nih, alhamdulillah dah hafal. Tengah hari dah lupa, tengah hari. Bukan malam. Kalau malam lumayan, dia dah 12 jam. Tengah hari dah lupa. Kadang-kadang jalan tersandung kayu aja langsung lupa dah apa tadi, lupa. Dah selesai. Itulah. Jadi ataupun termasuk yang dijadikan wirid, yaitu membaca ilmu. Itu ibadah juga. Baca kitab. Belajar, datang di majlis taklim. Jangan cuma baca meme, ya, share itu di Facebook, di WhatsApp saja. Belajar. Kemudian zikran atau zikir. Setiap hari harus baca selawat minimal 300 kali. Setiap hari saya harus baca selawat minimal 1000 kali. Itu kan. Tak boleh tidak
Tidak boleh saya ini setiap hari kurang 1000 selawat sampai mati. Itu Bu, namanya menjadikan selawat ini wirid. Jangan tinggalkan. Lupa, astagfirullah kemarin tak cukup, dikodok. Hari ini 1000, yang 500 kemarin belum baca, dikodok yang kemarin. Seperti itu. Baca selawat terus. Yang Quran, yang selawat. Kalau zikir la ilaha illallah, baca. Jadi peganglah salah satu. Banyaknya amalan, kurang banyak, tambah lagi. Kurang banyak, pilihannya kurang banyak. Milih, ada nak milih yang nganggur masuk surga pilihannya. Ini yang susah nih. Sholat, tak. Baca Quran, tidak. Zikir, tidak. Baca ilmu, tidak. Ada lagi fikran, tafakur, tidak. Masih kurang pilihannya. Bikin pilihan lagi, nganggur masuk surga. Memang kita ini memang enak aja Bu, enak aja. Macam orang sekarang ini memang zaman kita ini masuk surga macam mudah. Orang zaman dulu susah, macam mana masuk surga tuh, luar biasa. Makanya disebutkan satu keterangan. Jadi di periode-periode awal itu dikatakan, kami, kata mereka, orang-orang di periode awal, ketika kami meninggalkan 10% saja dari amaliyah ini, itu kami merasa kami akan celaka sudah. 10% yang kami tinggalkan. Orang-orang zaman Rasulullah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus saleh, 10% saja amaliyah ini saya teledor, kami ini merasa ada celaka katanya. Nanti akan datang satu zaman, orang yang melakukan 10% saja, melakukan 10% saja, itu sudah selamat. Dia merasanya sudah selamat. Orang dulu ninggalkan 10% macam dah celaka. Susah. Zaman sekarang 10% ni orang bisa melakukan. Itu merasa sudah selamat kita, aman, sudah di genggaman ini surga ini kuncinya. Ini. Masya Allah. Wa nahnu nadhkuru nubdatan minal adab allati yahtaju ilaiha al-amil bihadhil wadha'if ad-diniyah wa naqul. Jadi kami akan menyebutkan adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin mengamalkan ini tadi, zikir, salat sunnah, membaca ilmu, tafakkur, membaca Al-Quran. Ini diantaranya. Sedekah masuk, ya, sedekah. Ada adab-adabnya. Pertama, ini akan disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang bagi ayakuna lakabirdun min salatin nafli zaidun ala nawafil alwaridah tu'inu lahu waqtan wa tandabituhu bi'adatin tutikul mudawamatu alaih. Ya Allah, nomor 1 nih. Nomor 1, orang yang kepingin menjadikan sholat sunnah itu sebagai wiridnya, kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah dia mempunyai rutinitas keistiqomahan sholat sunnah lebih dari sholat sunnah yang sudah diterangkan, yang sudah disebutkan di Al-Quran dan hadis, yang sudah disebutkan, yang sudah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Maksudnya sholat sunnah yang apa biasanya? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Ini. Selain ini harus ada sholat sunnah, maksudnya yang tak ada namanya, maksudnya selain ini. Tambahan. Kalau qobliyah, ba'diyah ini sudah ada memang. Ini sudah ada. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, tahajud, witir, duha, itu semua sudah waridah. Maksudnya sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak ada tuntunannya. Jadi orang yang kepingin menjadikan sholat sunnah itu sebagai wirid, dia harus menambah dari yang ini. Menambah dari yang ini. Kalau masih belum ditambah berarti masih belum. Maksudnya masih
Ya masih biasa, bukan dijadikan satu wirid. Setelah ini semua ada dilakukan nih sholat sunnah ini, baru tambah aku nak tambah umpamanya 4 rakaat lagi. Jadi aku setelah umpamanya sholat isya, aku sholat sunnah lagi 4 rakaat. Atau setelah maghrib aku sholat 6 rakaat. Gitu. 2 rakaat ba'diyah, umpamanya yang biasa, kemudian ditambah 4 rakaat yang tambahan. Tambahan dari yang sholat-sholat yang sudah dituntun oleh syariat gitu. Itu bisa dipahami toh? Ya. Jadi bukan sholat sunnah yang biasa kita lakukan, bukan. Sholat yang memang tambahan dari kita sendiri. Makanya para sahabat, orang-orang soleh, para aulia ada kadang-kadang satu malam sholatnya 100 rakaat. Sholat apa tuh? Selain yang ini nih yang kita biasa lakukan. Selain qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha, selain itu. Nah, ini namanya menjadikan sholat itu sebagai wirid. Nah, itu dia. Kalau kita tak ada tuntunan gitu, tak sholat kita. Tarawih aja awal paling berapa hari, kan gitu. Apalagi aku malam ini, aku nak sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Jadi habis isya umpamanya, aku nak sholat sunnah pokok taqarrub ila Allah Ta'ala sudah. Sholat sunatan nilai Allahu Akbar. Ba'diyah isya sudah, sudah, semua sudah. Tinggal aku tapi nak sholat sunnah lagi. Sholat sunatan nilai ta'ala Allahu Akbar. Ini tambahan namanya. Gitu ibu-ibu paham bu ya? Itu maksudnya. Itu nomor 1. Harus ada sholat tambahan sunnah. Tu'inu lahu waqtan wa tandabitu bi'adadin tutiqul mudawamatu alaih, dan tetapkan waktunya. Kira-kira kapan kau nak tambah itu? Di waktu kapan? Apakah pada maghrib? Apakah pada isya? Apakah tengah malam? Ya, apakah tengah malam? Silakan dan tetapkan berapa rakaatnya, tetapkan. Mau tambah berapa? 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 50 rakaat, tetapkan yang kira-kira engkau sanggup untuk rutin melakukannya. Yang kira-kira engkau sanggup untuk rutin melakukannya, kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan pula banyak dibikin dia, tapi cuma 1 hari aja, besok tak ada lagi, tak gitu. Pokoknya aku selain sholat sunnah yang biasa dilakukan, aku nak tambah 4 rakaat aja lah. Tiap malam aku nak bikin. Waktunya habis isya atau waktu tengah malam. Pokoknya ini terus setiap malam bikin, setiap malam bikin, setiap malam bikin, setiap malam bikin. Gitu. Kemudian waqad kana minas salafis salih rahimahumullahu taala min wirdihi fil yaumi wal lailati alf raqah. Sungguh ada sebagian salafus salih rahimahullahu taala, mereka wirid salatnya di antara mereka 1 hari 1 malam alfu raqah. Alfu raqah. Berapa tuh alfu raqah? 1000 rakaat. Macam mana salat 1000 rakaat tuh? Tarawih aja kita tak tahan. Tarawih aja minta yang sikit, sana berapa? 20, sana berapa? 8. Aku pergi sana lah. Sana laju ke lambat, sana laju. Sana laju. Aku pergi sana. Sudah cari yang sikit, cari yang laju lagi. Ya ini kan masalah. La ilaha illallah. Salafus saleh ini bukan dongeng. Ini bukan di alam dongeng. Mereka sholat 1 hari 1 malam 1000 rakaat. Macam mana sholat 1000 rakaat? Kita terawih saja mulai jam 8 sampai jam 9 baru dapat 20. 9 sampai 10 dapat 40. 10 sampai 11 60. Sampai 12 80. Jam 1 100, jam 2 120, 140. Angkatlah sampai subuh 150 rakaat. Itu dah tak makan, tak tidur, tak ke WC, tak ada ngantuk. Ini 1000 rakaat kapan sholatnya, bayangkan. Macam mana itu? Ini semua adalah karamah namanya. Karamah. Itu namanya karamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu memilih hamba-hambanya menjadi
aulia, menjadi wali-walinya, maka mereka ini diberi karamah. Di antaranya karamahnya para aulia itu namanya bastuz zaman. Bastuz zaman ini melebarkan waktu. Melebarkan waktu. Kayaknya sholatnya ini dari maghrib sampai isya, tapi dia bisa sholat 100 rakaat atau 200 rakaat. Maghrib sampai isya berapa menit, tapi kok bisa. Tapi itu namanya ada satu karamah namanya bastuz zaman. Ini sebenarnya tak layak untuk orang awam, yang tak percaya selesailah, ya. Mau percaya tak percaya selesai, terserahlah, ya. Jadi ini namanya karamah. Semacam sekarang mukjizat. Macam mana Rasulullah bisa dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha balik lagi sebelum subuh? Itu kan kuasa Allah. Itu kuasa Allah, ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy enggak percaya, engkau ni gila, katanya Muhammad ni gila ni. Masa dia bilang dia malam ni pergi ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah, katanya gila nih, katanya nggak masuk akal. Nah ini juga gitu, jangan bilang gila. Nah kau jadi salah-salah, jadi Abu Jahal, kawannya Abu Jahal nanti. Ini karamah, satu keajaiban yang jadi pada seorang aulia, satu namanya karamah terjadi pada seorang nabi, namanya mukjizat. Contohnya di antaranya apa? Isra Mi'raj. Itu membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan satu pekerjaan atau amalan kepada seorang hambanya yang sangat banyak dilakukan tapi waktunya pendek. Isra Mi'raj seperti itu. Kan begitu? Macam mana? Dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha balik cepat sekali. Jadi ada namanya bastuz zaman, ada namanya toyul ard. Toyul ard bumi ini dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat dia bisa sampai. Itu urusan Allah. Kalau kau tak bisa jangan ingkar. Tambah jauh nanti tak bisanya. Itu. Jadi 1000 rakaat satu malam. La ilaha illallah. Aku dengan dia ni apalah segini. Kuku hitam pun dah terlalu banyak. Tai kuku pun dah terlalu banyak kita ni. Terlalu bagus. Dibanding sampah kita ni dibanding mereka itu. Bayangkan salatnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya dikatakan kita di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Jadi mereka katanya melakukan meninggalkan 10% saja itu bisa celaka. Kita bisa melakukan 10% saja kita bisa selamat. Zamannya. Nah itu. Tengok. 1000 rakaat bukan kisah tahayul. Nih bukan kisah kancil dan buaya nih. Betul-betul ada di muka bumi ini dan pernah ada. Ya. Jangan disampaikan. Jadi kalau ingkar jangan keterlaluan. Hal-hal yang tidak masuk akal, karena karomah itu memang tidak masuk akal. Kalau karomah masuk akal bukan karomah namanya. Ya, namanya karomah mesti tidak masuk akal. Kalau masuk akal mana karomah namanya, kata engkau pagi di sini, sore dari Mekah, pembengak, ya kan? Jangan gitu. Mana masuk akal? Kalau karomah memang tak masuk akal. Kalau masuk akal naik pesawat balik lagi, itu masuk akal, itu bukan karomah. Pergi ke Jakarta naik pesawat, pagi sore balik lagi mana dari Jakarta naik apa Lion Air. Oh betul, dah. Tak heran, ya kan? Tak heran. Tapi yang namanya tak masuk akal tuh, ya karomah ya memang tak masuk akal. Kalau masuk akal berarti bukan karomah. Kemudian Al-Furqah mislul Imam Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Salah seorang yang sholatnya satu hari itu sholat sunnahnya ini 1000 rakaat, yaitu Sayyidina Ali bin Husain, yaitu cicitnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin ini zaujahnya suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Rasulullah punya putri namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra punya putra namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya putra namanya Sayyidina Ali. Gitu. Jadi ini cicitnya, bukan Sayyidina Ali menantunya, bukan Sayyidina Ali menantunya, tapi cicitnya. Rasulullah SAW ini sholatnya 1000 rakaat istiqomah. Kapan dia kerja? Alah, mulai lagi kan? Kapan dia kerja? Ini karomah, tahu tak? Karomah. Macam mana nak cari makan untuk anak, untuk bini? Alah, dibilang karomah kok degil. Nah, karomah tuh. Terus apa lagi? Wa minhum man min wirdi khamsumi'ati rak'ah. Dan ada di antara mereka wirid salat sunahnya itu 500 rakaat. Udah sanggup belum kira-kira? Kalau 1000 tak sanggup 500. Satu hari salat sunah 500 rakaat. Tak nunggu bulan Ramadan. Kita nak salat banyak sunat nunggu Ramadan. Kalau mati sebelum Ramadan tak ada lagi salat sunah banyak. Ramadan 20 itu pun yang sampai finish sedikit. Kalau kita tak baca seperti ini, kita merasa amal kita ini dah bagus, dah banyak, dah sombong, kita nyalah-nyalahkan ulama, ngafir-ngafirkan ulama, sombong, nyesat-nyesatkan ulama. Yang disesatkan dia solatnya satu hari 500 rakaat. Astagfirullahalazim. Kau apa? Kau dengan kotoran sandalnya pun tak sesuai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa minhum man wirduhu salasumi'ati rak'ah, dan sebagian di antara mereka wiridnya 300 rakaat satu hari. Ila ghairi dzalika, dan seterusnya. Masya Allah. Itulah pentingnya. Makanya kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menyebut ceritanya orang-orang yang soleh, maka rahmat Allah akan bertubi-tubi turun. Kita dengan gini-gini, kita dapat satu pelajaran luar biasa. Ya Allah, saya kira nih kunci surga dah saya pegang, dah hebat sangat. Ternyata belum ada apa-apanya. Jadi kita tidak menganggap ibadah kita itu besar. Sama sekali tidak. Salatnya nggak ada apa-apanya, sedekahnya nggak ada apa-apanya, ilmunya nggak ada apa-apanya, semuanya nggak ada apa-apanya. Wa alam anna lis salati suratun zahiratun wa haqiqatun batinah wa la yakunu lis salati indallahi ta'ala qimatun hatta tuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salat itu ada surah batinah, ada gambaran batinnya itu ada. Jadi sisi batinnya salat itu ada, sisi zahirnya ada, sisi hakikah batinah juga ada. Ada dua sisi salat itu. Pertama ada sisi zahirnya, suratun zahirah, wa hakikatun batinah, dan yang kedua sisi hakikah yang batin. Ada dua. Yang zahir, sisi zahirnya tentu Allahu Akbar, geraknya ini rukuk, sujud, semuanya baca Fatihah, tahiyat. Nah, ini semuanya yang sisi surah zahirah, sisi zahirnya. Wa hakikatun batinah, yang kedua hakikah batin. Ini dua. Wala yakunu li salati indallahi ta'ala qimatun hatta tuqima surataha wa hakikataha kama yanbaghi. Maka tidak ada harganya salat itu sampai engkau bisa membaguskan sisi zahirnya dan hakikat batinnya. Baru ada harganya salat. Jadi sisi zahirnya ini dah bagus, toharohnya betul, rukun-rukun salatnya betul, bacaannya betul, dah. Setelah itu baru hakikat batinah, kekhusyuannya baru dibetulkan betul semuanya, baru itu salat ada qimahnya, ada nilainya. Ada nilainya macam gitu. Tengoklah. Nak salat 2 rakaat saja susahnya bukan main.
Maksudnya untuk cari kekhusyuan di dalam 2 rakaat aja susahnya bukan main. Kenapa mereka sanggup 1000 rakaat? Karena setiap mereka sholat ini mereka merasa sedap, merasa nikmat, merasa enak, merasa manis. Makanya 1000 rakaat sanggup. Kalau kita sholat nih rasanya masih pahit, pahit. 2 rakaat aja dah nak cepat-cepat. Pasal kenapa? Pahit masan. Apa? Sholat nih. Apa nikmatnya sholat? Rasanya terpaksa semuanya. Padahal astagfirullahalazim itu kebutuhan kita. Mestinya sholat itu, makanya kata Rasul, arina biha ya Bilal, ya Bilal, hibur aku dengan sholat. Oh ya Rasulullah ketika sholat, Allah memang nikmat. Nah, kita sholat masih sebatas kewajiban. Kenapa sholat wajib tak sholat dosa? Kenapa sholat wajib tak sholat dosa kau masuk neraka? Kan gitu. Jadi sholatnya terpaksa, bukan nikmat. Nah, sedangkan bukan kebutuhan. Kenapa? Kita memang harus sholat, kebutuhan. Apalagi enak. Orang suka es krim, dia beli. Kenapa suka beli terus? Kadang duit pun habis untuk es krim, tapi dia suka, nikmat, dia bisa menikmati. Nah, beda. Jadi itulah, kita ini masih tahap sholat kita ini masih sangat perlu macam mana dibaguskan. Agar macam mana? Agar kita ini ketika sholat kita tidak merasa jenuh, tidak merasa jemu, tidak merasa bosan. Nah, ini masalahnya. Susah macam gini. Ini ilmunya para aulia ni macam gini nih. Ya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa sholat? Wajib. Kalau tak masuk neraka, itulah masih kita tuh. Nah, orang ini sholat dah nikmatnya bukan main 1000 rakaat lah. Fa amma suratuha fa ya al-arkan wal adab al-zahira min al-qiyam wal qiraati wal ruku'i was sujudi wa tasbihi wa nahwuhuma. Sedangkan yang dimaksud surah zahirah, sisi zahirnya salat, yaitu rukun-rukunnya, adab-adabnya yang zahir, berdiri, bacaannya, rukuknya, sujudnya, tasbihnya dan lain-lain yang zahir saja. Wa amma haqiqatuha fa yal khuduru ma'allah wa ikhlasun niyati wal qasdi lillah wa ikhlasun niyati wal qasdu lillah wal iqbalu bikunhil himmati ala Allah ta'ala wa jam'ul qalbi alaihi wa ayyakuna fikruka maqsuran ala salatik fala tuhaddis nafsaka bighairiha wa takunu muta'addiban bil adabil munajah ma'allahi ta'ala. Sedangkan hakikatnya salat yang batin, kata beliau, yaitu berapa menit lagi nih? 5 menit cukup. Sedangkan hakikat batinnya solat yaitu al-khudur ma'allah. Pertama hadir, hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hadir bersama Allah. Makanya sampai dikatakan tanda-tanda orang sholat khusyuk itu, dia tidak kenal siapa yang sebelah kanan dan sebelah kirinya, enggak tahu. Karena waktu itu sedang bersama Allah. Allahu Akbar. Khusyuk dia bersama Allah. Tapi balik di masjid, yang sholat sama engkau tadi siapa sebelah engkau? Tak tahu aku. Tak tahu. Kenapa? Konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ngurus kanan kiri, terserah. Nah, itu. Apalagi sekarang jarang-jarang, tambah tak kenal lagi. Tambah tak kenal lagi sekarang. Sekarang mungkin kenalnya karena jarang ini jadi tak kenal. Gitu. Nah ini. Nomor 1, al-khudur ma'allah, hadir. Jadi sholat ini jangan pernah hatinya ini lepas dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah lepas dari Allah. Cobalah sekarang kita sholat nih, contoh tarawih Allahu Akbar yang lama-lama ini. Lama betul. Ini kita sama Allah nih. Cobalah kalau kita hadirkan, saya ini sedang sama Allah nih. Ini Allah nih. Maksudnya ada bersama kita. Lama betul. Macam kita ini tak betah betul sama Allah sebenarnya. Kurang ajar apa tidak? Coba ya. Imam ini lama betul, panjang betul lah ustaz nih baca nih. Dalam hati dia kan. Geram di rukuk, lama betul rukuk, cepat sikit. Padahal dia itu mestinya hudur ma Allah. Apa tak malu orang kalau sedang bersama Allah Subhanahu wa taala macam gitu. Itulah gitu. Jadi kita tak betah sama Allah. Memang hamba-hamba tak betul kita nih. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita semuanya. Kemudian wal ikhlasun niyah wal qasdu lillah. Ikhlas. Salat tuh butuh ikhlas, bukan cuma sedekah saja. Ikhlas pokoknya ikhlas, enggak karena siapa-siapa, enggak untuk apa-apa, pokoknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan karena tak pergi ke masjid, tak enak lah sama tetangga. Nanti tengok di ke Honda ada, tapi di masjid tak ada. Kan tak enak saya kan. Nah, pergilah. Ini namanya tak ikhlas. Sholat tidak ikhlas, Pak. Tengok, sandal ada, tapi di masjid tak ada orangnya. Ada di rumah tuh, ada sandal dia, mobil dia ada. Tak enak pula. Udah pergilah. Tak ikhlas. Nah, itu diantaranya. Belum lagi banyak kasus yang tidak ikhlas itu takut dipandang rendah sama orang, supaya diampu orang, supaya dimuliakan orang, supaya kelihatan wah, gitu. Riya salah satunya. Nah, itu namanya termasuk sholat yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Wal qasdu lillah, jadi memang betul-betul yang dituju ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, enggak urus yang lain. Jadi waktu kecil-kecil dulu, ini tak selesai, kita selesaikan besok biar bersambung tak apa. Jadi waktu kecil dulu SD sama guru agama dikasih selebaran kalau tarawih itu. Dikasih selebaran. Itu contoh sholat tak ikhlas. Hari ini tarawih nanti tak bisa gini. Itu masih untung tuh, kadang-kadang tak berangkat pun di checklist dia. Ini sudah tak pergi, bengak lagi, bohong lagi. Ada yang pergi pun karena sholat apa? Allah Akbar, saya penuh nih, checklist 30 tarawih terus. Tanda tangan ustadz ada, imam ada, komplit. Itu sebetulnya, tapi sebenarnya itu untuk pengajaran. Maksudnya itu contoh diantaranya sholat yang tidak ikhlas. Macam gitu, itu contoh. Tapi kalau sekarang tentu tak adalah orang tua macam gitu lagi. Takkanlah atuk di absen bini sama neneknya. Atuk, mana? Awas tak checklist ya. Tak ada lagi. Semuanya harus lillahi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang tentang hakikat batin di dalam salat. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita agar kita tambah hari tambah bagus, dapat keberkahan dari orang-orang soleh, dari ilmu dari orang-orang soleh, ya, sehingga kita bisa mencontoh, kita bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala memilih para aulianya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.